Ya, oke, selamat siang Cider. Kali ini Om Petu dan Om Lole ada di Desa Poigar, Kecamatan Sinon Sayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Yang dimana Desa Poigar ini adalah berbatasan langsung dengan Bolaang Mongondo. Oke. Iya. Dan hari ini Om Lole dengan Om Petu mau berjumpa, mau berbincang-bincang dengan Bapak Kuntua Desa Poigar 1, yaitu Bapak Jackson Wanli Ngau. Oke, let's go. Let's go. Ya, oke, selamat siang Cider. Kali ini Om Petu dan Om Lole so tiba. Ya. Sekarang orang ada di kantor Kuntua, ya, di Desa Poigar. Desa Poigar, Kecamatan Poigar Sinon. 1. Ya, Desa Poigar 1, Kecamatan Sinon Sayang, tepatnya di Kabupaten Minahasa Selatan. Oke, dan orang semua masuk, orang mau bincang-bincang bercerita dengan Kuntua. Ya. Oke. Martungo itu. Desa Poigar ini lokasinya berada di ujungnya Minahasa Selatan. Ujungnya Minahasa. So perbatasan dengan Bolaang Mongondo. Nah, Di sana sadiki Sobolmong, Kang. ke sana Sobolmong. Oke, come on. Oke, Cider, seakan punya pesona yang nggak habis-habis. Kini Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini Desa Poigar, Kecamatan Sinon Sayang, Desa Poigar 1, Kecamatan Sinon Sayang, yang posisinya berada langsung berbatasan dengan Bolaang Mongondo. Dan hari ini Om Petu dan Om Lole mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang langsung dengan suksesnya Desa Poigar. Di balik itu ada orang hebat tentunya. Ada Bapak Kuntua Jackson Wanli Ngau SSI. Ya. Om Petu silakan kalau mau bertanya, tentu mungkin Pak Kuntua dulu ya. Mau perkenalan dulu ya. Oke, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, ada peribahasa tua bilang kan, tak dikenal tadi saya. Iya, betul sekali Pak Kuntua. Nama Jackson Wanli Ngau, asli orang Poigar, Asli orang Poigar. dan saat ini diberikan kepercayaan oleh Bupati Minahasa Selatan sebagai hukum tua Desa Poigar 1. Menjabat dari tahun 2022. 2022. Ya. Kurang lebih setahun lah. Ya, kurang lebih. Saat ini kurang lebih setahun. Oke. Ya. Itu perkenalan singkat. Boleh. Dan Om Petu mau bertanya. Ya, Pak Kuntua. Ini Desa Poigar 1 ini di Kecamatan Sinon Sayang, Ya. Kabupaten Minahasa Selatan. Di sini ada berapa jaga, Pak? Kalau di sini ada 8 jaga. 8 jaga. 8 Oke. jaga. Nah, kira-kira menurut Pak Kuntua apa keistimewaan dari ini kampung ini Poigar 1 ini? Kalau khusus untuk Desa Poigar Raya dan lebih khususnya Desa Poigar 1, di sini sebenarnya ada satu destinasi yang dapat mengangkat PAD. Oh, oke. Di sini ada Pantai Poigar. Pantai Poigar. Pantai Poigar yang dikenal dengan pasir yang sangat unik. Oke. Di sini ada pasir hitam di sini. Pasir hitam. Nah, di sini sebenarnya juga potensi juga untuk kalau dulu pernah ada kegiatan yang hampir masuk di sini, tapi masyarakat yang ada di Desa Poigar Raya ini khususnya ini belum sependapat dengan kegiatan yang dijalankan. Iya. Karena kegiatan juga di sini ini bertolak belakang dengan aturan-aturan yang ada di sini. Karena di sini ada kawasan mangrove. Oh, Nah, mangrove. di sini kawasan Oke. mangrove ada juga yang sempat dari pemerintah juga terlalu mencanangkan daerah mangrove. Tapi di sini punya destinasi yang sangat bagus sebenarnya di sini. Salah satu pasir hitam itu dia. Karena itu pasir timah, pasir besi. Pasir timah. Nah, pasir besi. Itu Pasir kalau dari kantor Kuntua sini ke sana dekat, Pak? Kurang lebih ada di 500 meter. Oh, dekat, Kang. Berarti Kilo nanti kurang lebih. Om Petu dan Om Lole mau Ya. tiba kepo di sana dulu, mau balik ya toh? Di sana Kalau di sana kuntung lihat DP pemandangan. Nah, ini juga siapa tahu toh para CSIder sekalian
Entahkah dari Sulawesi Utara, dari Minahasa Selatan, Kota Manado, dan dari luar daerah pun Supaya lebih tahu dan tentang tahu. Desa Poigar. Yang mau kunjungi, mau cari tahu tuh tentang pantai itu bisa langsung ke sana. Iya. Oke, bagaimana sekarang Om Lolek dulu? Di sini sebenarnya selain destinasi wisata yang wisata pantai itu dia kalau di Progres sebenarnya. Di sini juga banyak barang-barang peninggalan purbakala yang ada di tanah Minahasa. Ada aset-aset sejarah juga di sini, aset-aset budaya. Ada itu ya, Ya. Pak Kunto ya? Karena di sini ada di beberapa titik yang menjadi tempat peninggalan tua. Kalau khususnya di Desa Poigar 1 ada 2 batu menhir atau orang dia bilang itu batu tumotoa. Batu Tumotoa. Ini batu tumotoa ini di hukum tua yang lama, hukum tua sebelum saya, pernah diinventaris. Ini sudah pernah diinventaris oleh Balai Arkeolog dari Cirebon kalau nggak salah. Untuk batu-batu menhirnya ada. Artinya batu-batu ini kalau orang gunakan untuk hal yang positif ini kan boleh jadi salah satu objek wisata Iya, budaya. sejarah yang ada di sini. Apalagi Poigar ini dia kan adalah salah satu desa yang berada di tapal batas. Iya. Perbatasan antara Minahasa dan Bolang Mondow. Nah, so di ujung ini. Dari sumber-sumber yang pernah bercerita dengan tua-tua kampung yang sudah memahami, salah satu titik sentral peradaban peperangan tua perang saudara Minahasa Mongondo ada di sini. Sejarahnya ada di sini deh. Luar biasa ini Om Petu ya. Banyak masyarakat yang belum tahu tentang keunggulan-keunggulan ya kan dari Desa Poigar. Karena di sini yang Om Lole tahu spot-spot diving juga di sini bagus. Ya kan karena kalau di sana itu ujung apa itu? Timur ke utara ya, Tanamon. Utara. Itu ada namanya Nyare. Nyare. Ah, jadi situ Om Petu kalau air turun itu dapat lihat tuh terumbu-terumbu karang. Ikan mangail banyak. Ikan mangail banyak sekali. Kalau orang ke kiri begini ada DP nama Mulu Kuala. Nah, Mulu Kuala ini jadi sungai yang dari perkebunan Poigar turun tembus di sana. Nah, banyak kepiting di sana tuh. Itu juga boleh jadi objek wisata bawah air. Iya. Atau objek foto underwater itu dia boleh juga di situ. Yang orang Poigar bilang tadi Nyare. Nah, Nyare ini ada waktu tertentu dia jadi daratan, ada waktu tertentu dia jadi laut lagi. Betul. Jadi DP terumbu karang di situ luas sekali. Cuman kalau untuk Nyare itu dia ada di wilayah kepolisian Desa Tanaman Utara itu. Tapi kalau ujungnya Poigar. Kalau dari Poigar juga kan bisa. Karena kalau ikut sejarah sebenarnya ini kan desa yang ada paling perbatasan Desa Durian sama dengan Desa Tanamon itu Raya, itu kan adalah tanah pembagian hasil adat. Di tahun 1900 itu, dari tahun 1800-an yang secara administratif itu menjadi wilayah desa administratif Desa Tanamon, tapi itu adalah wilayah pembagian. Ya, dari orang Poigar, tua-tua Poigar waktu itu. Sama dengan Desa Durian. Nah, kalau Desa Durian itu desa wilayah pemekaran pertama di Desa Poigar 1. Iya, betul. Pemekaran pertama. Kalau Desa Poigar 2 itu wilayah pemekaran kedua. Nah, kalau yang Tanamon itu yang lebih dulu, itu bukan masuk di pemerintahan seperti saat ini. Ini mungkin masih pemerintahan yang sifatnya masih adat. Masih adat. Tetapi sudah ada bersifat administratif sedikit-sedikit. Nanti secara resmi, kalau dalam sejarah Tanamon itu 1900 itu baru dilegalkan sebagai desa. Tapi itu wilayah pemekaran atau pembagian dari kampung Poigar dulu. Berarti kalau Om Petu di Om Lolek mau cari waktu ulang kurang mau mangail, boleh Kang, boleh. Kang Boleh. Ikan itu. Om Petu tahu mangail dulu. Di sini juga ada waktu-waktu tertentu. Ada di sini yang kalau orang Poigar Minahasa kenal ikan-ikan kecil, itu DP nama Nike. Itu ada musim-musim tertentu itu kalau masyarakat panen DP Nike itu progres sangat bagus sekali karena ada masyarakat contoh yang baru berapa bulan kemarin itu dia. Ada yang sampai belasan juta hasil yang diterima dari panen Nike. Ada juga yang sama tadi disampaikan kepiting. Nah, itu juga ada waktu tertentu. Tapi kalau terkait masalah kepiting ini dia so jarang.
Orang Poiger bilang dulu itu pibalolo katang. Pibalolo katang. Itu ketang-ketang kenari atau kepiting kenari itu. Sedap itu kalau rebus, goreng, dodo. DP diameter itu lumayan, DP diameter kurang lebih ada sampai 20-30 cm itu ada DP. Besar DP ketang itu, DP kurang besar. Iya. Tapi itu so mulai dilupakan kalau masalah ketang. Tapi kalau nike itu sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Selain nike ada juga yang sifatnya gembila ikan putih, ikan teri. Tapi ini ikan-ikan itu hanya momen tertentu. Sip. Om Petu mau tanya? Silakan Om. Nah, jadi Om Petu, Desa Poigar ini sebenarnya besar, tetapi sudah dibagi 3 ya, Iya. Pak Kuntua. Poigar 1, Poigar 2, dan Desa Durian. Iya. Ya, jadi Desa Poigar sendiri terkenal dengan dari sisi sektor perikanan, pertanian, karena di sini masyarakat penghasilan masyarakat sini rata-rata kalau bukan dari nelayan, Petani nelayan. ya petani dan nelayan pokoknya. Ini kalau luas wilayah, kalau khusus Desa Poigar 1 yang ada di data ini kurang lebih ada 2.212 hektar. Iya. 2.212 Ya. hektar. 2.200 hektar. Jumlah Kemudian penduduk berapa? Kalau Pak Kuntua? jumlah penduduk per tahun 2022 Desember itu laki-laki ada 638 jiwa, perempuan 634 jiwa. Jadi total keseluruhan penduduk ada 1.272. 200. Dengan jumlah kepala keluarga 429. Nah, 409 kepala keluarga. Nah, kepala keluarga di sini juga atau keluarga yang ada di Desa Poigar ini didominasi oleh berbagai macam etnis. Tapi etnis yang paling besar di sini suku Minahasa, suku Sangir. Minahasa dan Ya, Sangir. selain itu tambahan-tambahan suku-suku dari daerah-daerah yang lain. Iya. Jadi ini sebenarnya Desa Nusantara kalau yang ada di Poigar ini. nah Pak Kuntua, Om Lole mau bertanya nih. Jadi bagaimana peran pemerintah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Poigar 1 ini untuk bagaimana berperan aktif dengan pemerintah desa untuk menjaga hal-hal yang harus dijaga di sini. Contoh tadi Torong bahas mengenai pantai. Bahwa pantai Poigar ini kan Punya destinasi. punya destinasi spot diving juga yang sebenarnya bagus, pasirnya bagus. Toh harusnya kan ini jaga. Jadi jaga dalam arti jangan buang sampah sembarangan di pantai. Nah, ini pemerintah desa sebenarnya yang harus berperan aktif dan juga masyarakat. Nah, biarlah pemerintah desa kan so bekerja 24 jam. Kalau masyarakat juga sambaran-sambaran buang sampah pasti pantai kan kotor. Nah, orang kan tidak pernah tahu nanti pemerintah pusat datang tiba-tiba Bahoba datang. Kalau terkait mengunjungi. dengan masalah kebersihan, kebetulan juga pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Franky Doni Wongkar sebagai Bupati dan Bapak Pendeta Petra Yani Rembang sebagai Wakil Bupati, ada program-program Jumat Bersih. Itu agenda Jumat Bersih dari Kabupaten yang dari orang pemerintah desa melaksanakan program yang ada. Jadi untuk kegiatan kebersihan di Desa Poigar 1 ada yang namanya kegiatan yang dari dulu turun-temurun masalah Mapalus. Jadi dari pemerintah Desa Poigar 1 mengagendakan setiap 1 bulan 1 kali kerja bakti massal. Kemudian di hari Jumat setiap bulan berjalan, setiap minggu itu ada program Jumat Bersih. Ya, baik program massal masyarakat maupun program pemerintah desa yang ada di wilayah kerja. Dan dari kalau ada kegiatan-kegiatan suka maupun duka, pemerintah desa selalu mengimbau masyarakat terkait dengan masalah-masalah kebersihan. Apalagi kalau masalah kebersihan yang ada isu di dalamnya, isu-isu penyakit, demam berdarah dan lain sebagainya, pemerintah desa langsung tindak lanjut dengan kegiatan-kegiatan program yang sudah disusun, yang sudah dibahas untuk tahun berjalan. Jadi ada 2 kegiatan kalau masalah kebersihan di Desa Poigar 1. Jadi kegiatan kerja bakti massal yang diselenggarakan setiap 1 bulan 1 kali, kemudian kegiatan Jumat Bersih. Itu setiap Jumat. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Tetapi Kuntua, memang ketika pemerintah turun tangan dalam bersih-bersih, ini juga harus menjadi catatan buat seluruh masyarakat, bukan cuma di desa sini, bukan cuma di Poigar 1, tapi seluruh masyarakat. Biarlah pemerintah bersuara
sampai tak kuat Betul. tak hede-hede mah kembali lagi ke Kesadaran masyarakat. kesadaran masyarakat supaya jangan buang sampah sembarangan, toh jaga baik-baik itu lingkungan supaya Iya. tetap yang bersih karena bersih itu sehat Om Lole. Betul sekali Om Petu. Hmm. Nah, Pak Kuntua, ada nggak sih Pak perkembangan yang signifikan terkait pembangunan desa Poigar? Apalagi berkaitan mungkin ketika ada bantuan dari mungkin dana desa contohnya. Dari Pembangunan pemerintah desa. pusat yang bersumber dari APBN. Oke, kalau terkait dengan penggunaan desa, khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan, apalagi di Desa Poigar 1 kan ada banyak refocusing yang terjadi terkait dengan anggaran. Iya. Jadi ada pengurangan kegiatan anggaran. Salah satu kan di dalamnya juga masih ada kegiatan yang sifatnya penyaluran bantuan langsung tunai. BLT atau ya. BLT, penerima manfaat. Jadi untuk kegiatan pembangunan masih terbatas untuk pelaksanaan pembangunan berdasarkan anggaran-anggaran yang memang masih minim lah kalau untuk di Desa Poigar 1. Karena masih ada banyak hal yang harus dibenahi. Tetapi bersyukur secara perlahan dengan anggaran yang masih ada yang sekalipun masih terbatas, sudah ada kegiatan-kegiatan fisik yang dilaksanakan. Salah satu kegiatan pembuatan jalan paving, yaitu yang ada di jalan siswa. Itu jalan siswa. Kenapa harus bikin di jalan siswa? Karena itu akses anak-anak sekolah datang di sekolah SD, SMP. Jadi berdasarkan musyawarah desa tahun 2022 yang direalisasikan dengan penetapan dan dilaksanakan pada tahun ini. Jadi pelaksanaan kegiatan pavinisasi jalan siswa itu anggaran 300 juta sekian, 2 tahapan. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Oh. Ini kan baru dilaksanakan baru untuk triwulan yang pertama. Nah, untuk triwulan kedua ini sudah mau masuk di pavinisasi. Untuk kegiatan. Nah, jadi C-Sider bahwa ini juga perlu menjadi contoh bagi desa-desa yang lain, khususnya yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, Om Lole dan Om Petu ini hari ini tentu mengapresiasi langkah yang sudah diambil oleh Bapak Kuntua Wan Lingau, yang dimana Pak Kuntua ini menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Artinya akuntabel harus berani dan mampu mempertanggungjawabkan ketika ada dana desa yang turun ke desa itu yang bersumber dari APBN, ya kan? Jadi itu harus dipertanggungjawabkan dan pengelolaannya itu terrealisasinya di mana, dialokasikan kemana, pemerintah desa itu harus berani menjawab dan melaporkan kepada Pak Bupati dan juga wali kota atau gubernur begitu. Nah, jadi kami dari media, Pak Kuntua, tentu mengapresiasi dan memberikan 2 jempol bagi Pak Kuntua Wanli karena bisa tampil di depan media untuk berbicara mengenai dana desa itu, bahwa ya di sini tentu ada keterbukaan ya Om Petu ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau untuk Desa Poigar 1 bisa ya. Khususnya untuk Poigar 1 dari kami pemerintah desa selalu transparan terkait dengan masalah kegiatan. Jadi anggaran-anggaran yang secara umum untuk 1 tahun ini yang 2023, kalau ada kegiatan suka maupun duka, itu selalu kami sampaikan terkait dengan masalah anggaran-anggaran. Iya, betul. Kemudian ada juga kerjasama juga dengan BPD yang turut bersama dalam kegiatan-kegiatan. Jadi untuk masalah-masalah program kerja terkait dengan masalah fisik juga dari BPD juga turut bersama. Iya, luar biasa ini. Dalam pengawasan ada BPD. Iya. Kalau untuk penyaluran anggaran terkait dengan masalah OK atau pembayaran upah pekerja, BPD juga terlibat di sini. Jadi transparan semua. Sampai masalah ADD saja untuk kegiatan penyaluran alokasi dana desa khusus siltap atau penghasilan tetap perangkat desa, penghasilan tetap itu BPD juga sama ada turut mengawasi. Jadi dari bendahara waktu pembagian atau penyaluran gaji perangkat desa saja BPD ada terlibat semua. Iya. Bahkan BPD juga kadang-kala ikut sama-sama dengan Kawur Keuangan sekarang. Kalau dulu torong kenal bendahara. Iya. Sama-sama baku hitung di situ, baku bantu. Yang mengawasi jangan sampai dia tercecer 1 lembar habis semua. Jadi ada keterbukaan semua. Belum ada akses-akses yang lainnya, media sosial juga. Ada juga teman-teman dari media, dari pers. Jadi ketika penyaluran dana desa terkait dengan masalah BLT ada juga.
Dari pihak media turut bersama ambil DP informasi, baru dari lewat media baliho-baliho juga ada media sosial media banyak yang disampaikan. Dan kalau ada masyarakat yang datang bertanya terkait dengan masalah anggaran itu dengan terbuka, tolong sampaikan. Sampaikan bahwa seperti inilah penggunaan anggarannya diperuntukkan untuk Betul. apa. Karena Om Petu dengar-dengar ini kan di Sulut ini bukan baru 5 tuh kuntu ada paloku gara-gara nih barang nih dia dana desa ini. Betul sekali. Aduh, silau tuh karu. Jadi nak bisa pertanggungjawabkan. Iya, betul. Ini kalau khusus untuk desa Poigar 1, kalau dana desa 750.71100 itu anggarannya 750 juta sekian. 700 Ya, Dalam kecil. kurun waktu Memang ada penurunan. Ini yang tadi kita bilang ada refocusing dari anggaran yang tahun yang lalu sekitar 800 jutaan. Ini jadi 750 juta. Itu. Ya. 1 tahun punya itu. Iya, baru alokasi dana desa 565 juta sekian. besar kan Om Petu. Kalau beli kerupuk banyak kan. Kalau Om Petu Om tidak usah beli Pajero itu. Cah gampang. Oke, CS Aider. Iya. Jadi itu Kang. Nah, ini orang Om Lole dan Om Petu mau sama-sama dengan Kuntua orang mau melihat-lihat Iya. terkait dengan situasi Kampung Maraman ini tuh Pak toh. Lagi orang Aman, Kong aman. oleh Om Petu Oh. Padola ini. Dan Om Petu, tunggu. Ini kalau lihat-lihat nih Bapak Kuntua Wandi ini jangan cuma di periode ini yo toh. Iya. Ini karena bagus top tuh pelayanan dengan keterbukaan publik ini. Ya kalau secara Jelas. manusia semua cuma atas izin Sang Kuasa. Cuman Betul, atas perkenan Tuhan kali yang kita sembah Tuhan Yesus, Iya. dan cuman hanya kepercayaan pimpinan. Iya. Bupati Minas Selatan dalam hal ini yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk jadi pejabat. Kalau terkait dengan tahun-tahun ke depan, kalau memang Tuhan berkenan, kenapa tidak? Iya. Tetapi semua pasti berdasarkan regulasi. Betul. Artinya kalau regulasi tidak mengiyakan, ya tidak bisa dipaksakan. Iya. Jadi semua kok ini kurang tuh pimpinan di atas yang mulia. Ini ada Bapak Kuntua di Desa Poigar, di Desa Poigar 1 Kecamatan Sunusayang yang memang Pak mantap, hebat. Yang patut dicontohi Yang oleh patut para dicontoh. kuntua-kuntua lainnya. Betul sekali. Gitu. Tentang pengelolaan anggaran dana desa dan pertumbuhan pembangunan desa yang cukup baik. Oke. Orang semua baron kampung ini? Ron kampung dulu sebelum orang balik ke metropolitan tuh. Closing Om Lole. Oke. Jadi tagline-nya Desa Poigar, ya apa Pak Kuntua? Tagline-nya Desa Poigar bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. bekerja bersama-sama. Wong jangan lupa Pak Uni ini CSIDP video. Iya, begitu toh. Oke. Terima kasih CSID. Orang melaporkan langsung dari Desa Poigar 1 Kecamatan Sinon Sayang, Kabupaten Minas Selatan. Terima kasih. Orang jalan dulu. Yo. Oh, let me up with a bright smile on now. Take me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it.